Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi untuk video kali ini aku akan nge-review full makeup line khusus untuk kolaborasi salah satu brand Korea yaitu Etude House dengan salah satu, aku nggak tahu bilangnya franchise apa series atau gimana. Ya pokoknya yang semua aku rasa kalian semua tahu lah ya, yaitu Tom and Jerry. Nah jadi aku rasa kayaknya ini kolaborasi projectnya itu sebenarnya udah cukup lama. Cuman aku baru banget lihat ketika aku lagi browsing online shopping dan kayak aku langsung oh my god apa ini, kayak aku baru lihat terus aku langsung kayak oh my god aku pengen nge-review semuanya. Jadi kayak selain emang aku pengen beli dan pengen punya, jadi sekalian aja might as well gitu ya, kayak aku review juga di channel aku di sini. Nah, jadi kita akan langsung masuk aja ke untuk produk-produknya ini. Jadi di sini itu kalau misalnya kita lihat dia ada beberapa macam ya. Di sini ada face blur New Year set. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, jadi ini adalah kalau misalnya aku lihat di packagingnya sih dia tuh face blur and blur powder. Jadi dalamnya ini kalau misalkan nggak familiar sama face blurnya dari Etude House, itu adalah kayak primer yang untuk pore filling primer gitu ya. Jadi dia kayak bikin pori-pori kita kayak kelihatan agak ngeblur gitu. Cuman di sini dia juga bandel sama blur powdernya. Nah kalau untuk blur powdernya sendiri, aku sebenarnya baru pertama kali dengar ya. Aku nggak tahu kalau Etude House tuh punya blur powder. Jadi nanti kita akan cobain aja bersama-sama. Kemudian di sini aku juga ada eyeshadow-nya. Nah kurang lebih packagingnya itu seperti ini. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Look at My Eyes Cafe, dan shade yang akan aku review adalah yang PK015 Nibble Stuffy. Jadi warnanya itu pink, dan di sini kayak ada salah satu karakter dari Tom and Jerry juga ya. Meskipun ini bukan Tom and Jerry, dia ini apa namanya, Nibbles atau bukan aku lupa. Cuman kalau misalnya kalian ingat tuh dia salah satu episode yang aku pengen tuh yang dia kalau nggak salah sih yang kayak Three Musketeers gitu ya. Aku ingat banget. Nah, kemudian di sini ada Color My Brows. Jadi ini kayak brow mascara tapi lebih ke brow tint sih ya. Lebih packagingnya seperti ini. Nanti kita akan buka bersama-sama aja ketika aku ngaplikasiinnya. Aku juga akan nge-review Two Tone Cheek Dome. Jadi ini tuh kayak produk blush gitu. Aku nggak tahu dia apa blush aja atau misalnya ada highlighternya juga. Seperti ini packagingnya. Dan terakhir juga yang aku juga akan review bersama-sama sini adalah Colorful Tattoo Tint. Jadi ini lip tintnya. Di packagingnya seperti ini, kayak gemes banget nggak sih? Dan shade yang akan aku pakai itu yang PK003 Run Talk. Nah oke guys, jadi untuk intronya aku nggak mau berpanjang lebar karena aku juga udah penasaran dan excited banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku untuk Etude House Collaboration Project with Tom and Jerry, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi sekarang kita akan start aja dari face blurnya. Jadi packagingnya itu seperti ini, kita akan buka aja bersama-sama. Untuk kalian yang nggak familiar sama face blur itu apa, dia tuh ada pore filling primer kurang lebih seperti ini. Dia bentuknya itu agak mirip sama kayak foundation gitu ya. Dan yang untuk series yang ini, untuk yang pink ini, dia adalah face blur smoothing mengandung SPF 33 sama PA++. Nah, jadi aku mau ngomong packagingnya lucu banget. Ini Jerry ya guys, oh my god, lucu banget. Dan kalau misalnya kita angkat, dia ada pupnya. Jadi kita langsung aja sama-sama. Kalau boleh jujur, aku udah lama banget nggak pakai face blur ini ya. Terakhir aku pakai face blur ini tuh zaman aku masih kuliah dulu. Pas aku ingat banget kayak aku masih di asrama aku di Jepang ya kayak. Dan untuk aplikasinya aku nggak akan ngaplikasiin ke semua wajahku ya, cuman ke daerah yang menurut aku ada pori-porinya bermasalah aja kayak T-zone. Oke guys, jadi aku udah ngaplikasiin face blurnya. Kemudian aku akan masuk ke foundation. Cuman untuk foundationnya karena dia bukan produk collaboration, jadi akan langsung aku skip aja. Foundation yang akan aku pakai ada dari Etude House juga, yaitu yang Double Lasting Foundation. Nah jadi aku akan ngaplikasiin foundationku terlebih dahulu. Stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin foundation sama concealer. Jadi untuk base-nya udah beres, kita akan masuk ke produk selanjutnya. Nah jadi aku penasaran banget nih sama untuk eyeshadow-nya, yaitu yang Look at My Eyes Cafe PK015 Nibble Stuffy. Jadi packagingnya itu kurang lebih seperti ini. Dan untuk warnanya, kalau misalnya kita bisa di sini, dia kayak pink gitu ya. Dan untuk warnanya itu seperti ini. Jadi dia kayak soft pink banget. Kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin finishnya itu matte kali ya. Nah, oke, jadi mungkin aku akan nge-set mataku terlebih dahulu karena aku nggak ada eye primer ya. Mungkin aku akan pakai concealer aja ya. Oke guys, jadi kita akan langsung aja ke aplikasinya. Untuk shade Nibble Stuffy yang PK015, jadi dia kayak soft pink ini.
Dan mungkin aku cuman akan pakai eyeshadownya ini aja, cuman mungkin nanti kita lihat lagi kalau misalnya ada makeup lagi yang bisa dipakai untuk nambahin warna eyeshadow, kita akan coba bersama-sama. Jadi aku akan ambil eyeshadow brush dari e.l.f. Kita akan ambil bersama-sama. Lucu banget ya, ini warnanya manis banget. Wow. Oke guys, jadi kita akan langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin eyeshadownya warna soft pink ini ke all over lid aku. Aku nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi dia tuh kayak soft pink banget. Aku rasa dia tuh mungkin cocok untuk kayak everyday wear, atau misalnya kalau kalian mau pakai kayak subtle makeup gitu. Aku pribadi sih suka ya sejauh ini, cuman kalau misalnya kalian lebih prefer yang bold mungkin kurang cocok. Kalau misalnya kalian nggak suka sama warna ini atau pengen cek alternatifnya yang lain, kalau nggak salah dia juga ada, dia yang kayak ada glitternya itu juga ada. Kemudian ada juga yang warna lain ya. Aku ngambil warna ini karena ketika aku beli di online shop cuma ada warna ini dan kebetulan aku juga suka. Nah oke, kita akan masuk ke produk selanjutnya, yaitu kita akan masih di mata ya, yaitu alis. Jadi aku akan pakai Color My Brows. Di packagingnya itu seperti ini, jadi dia itu kayak brow tint. Dan seingat aku dia tipenya ada dua ya, jadi yang cooler brown sama yang warm brown. Dan shade yang akan aku pakai adalah yang Tom Brown. Oh, ini warnanya Tom. Dan di sini kok aku nggak tahu kenapa nggak ada logonya Tom and Jerry ya. Jadi kita akan cek bersama-sama untuk produknya. Ya kurang lebih seperti ini warnanya. Nah aku nggak tahu untuk produk ini, aku sama sekali nggak ada ekspektasi. Aku juga nggak tahu di hasil kayak gimana. Jadi kita akan doa dulu bersama-sama. Semoga aja hasilnya ini tidak merusak look yang sudah ada ini. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin Color My Brows yang Tom Brown ini ke alis aku. Jadi bisa dilihat kalau alis aku dia somehow berubah warna. Hopefully dia nggak drastis ya. Dan aku rasa dia masih sama sama warna rambutku ya, jadi aku rasa masih aman untuk yang Color My Brows ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke produk selanjutnya, yaitu blush. Nah jadi untuk blushnya kurang display di packagingnya, jadi aku udah cek di internet dan aku suka banget. Untuk shade yang akan aku review ada yang PK001 Best Friend Forever. Oh my god, kalau misalnya kalian lihat ini packagingnya kayak apa. Tada! Oh my god! Cute. Jadi dia tuh kayak blush dome gitu ya, jadi dia kayak agak sedikit kecembung di sini. Dan ini yang Tom, kalau nggak salah dia ada yang versi Jerry juga. Seingat aku untuk yang Tom ini dia ada dua varian, kemudian yang Jerry juga ada dua. To be honest, aku pengen beli semuanya, cuman ketika aku beli tinggal ada yang Tom, jadi kayak ya sudahlah, akhirnya aku beli salah satunya. Yang PK001 itu warnanya seperti ini. Jadi kalau misalnya aku cek di packagingnya dia agak kayak pink purple gitu ya. Jadi kurang lebih warnanya seperti ini. Mungkin kalau misalnya aku lihat warnanya itu masih bisa dipakai untuk eyeshadow aku ya. Jadi mungkin kalau aku mau ngedeepen eyeshadow aku bisa pakai mungkin warna yang ini. Oke guys, jadi kita akan aplikasiin aja blushnya bersama-sama. Jadi mungkin aku akan campur dua-duanya aja ya, karena aku nggak tahu, nggak ada preferensi kayak aku mau yang mana. Langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, jadi ini tuh blushnya itu dia menurutku dia sheer banget ya. Aku udah berapa kali ngedip ini baru akhirnya aku dapetin warna yang aku mau. Jadi kalau misalnya untuk kayak first swipe itu dia kayak hampir non-existent, tapi setelah beberapa kali aku ngedip brushku ke sini dan ngaplikasiin berulang-ulang, baru akhirnya warnanya muncul sesuai selera aku ya. Kalau misalnya dari warna, aku bisa bilang kayak aku suka warnanya dia tuh kayak soft pink gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat dari pigmentasinya, terus sama tipe warnanya, aku khawatir kalau misalnya untuk deeper skin mungkin nggak kelihatan ya. Dan entah kenapa dia warnanya masih kayak warm tone gitu ya sama eyeshadow aku, jadi kayak nice. Oke guys, jadi untuk blush dome-nya itu lebih seperti ini. Jadi kita akan langsung masuk aja ke produk selanjutnya. Oke guys, jadi kita akan langsung aja ke produk lipnya. Jadi aku akan nge-review Color for Tattoo Tint. Packagingnya seperti ini. Nah untuk shade yang akan aku review adalah PK003 Run Tom. Seingat aku dia juga ada beberapa shade ya, dan untuk packagingnya sama
sama seperti yang blush stick, kayak lucu banget, oh my god. Ada juga yang Jerry ya, kalau nggak salah yang Tom itu 2 shade, kemudian Jerry juga 2 shade. Cuman pas aku cek di online shop tinggal Tom doang. Aku nggak tahu apa orang lebih suka Jerry apa gimana. Kalau aku pribadi aku lebih suka Tom ya. Nah untuk shade-nya ini, kalau misalnya aku lihat di online shop ya ketika aku beli, untuk warna yang aku beli ini dia kayak warna kayak agak deeper cherry gitu. Pokoknya dia pink cherry gitu dan kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau warnanya itu deep gitu ya. Misalnya aku coba di sini kayak lebih seperti ini. Nah jadi untuk aplikasinya aku masih nggak tahu apa aku mau bikin ombre atau gimana. Cuman untuk jaga-jaga mungkin kita akan start dari ombre aja. Nanti kita lihat setelahnya seperti apa. Oke, jadi aku akan ngaplikasiin shade PK003 yang Ratom. Oke guys, jadi aku selesai ngaplikasiin yang apa nih namanya, tattoo tintnya yang shade PK003. Kurang lebih aku bikinnya kayak gradient gitu. Nah jadi warna itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya aku lihat dia tuh warnanya agak kayak cherry gitu ya. Dan entah kenapa kalau misalnya aku lihat dia tuh somehow kayak masih kayak bukan lip tint Korea yang biasanya aku tahu gitu ya. Dia somehow kayak masih lipstick tapi kayak gimana ya, kayak dia tuh kayak fake gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah sering pakai lip tint, kalian pasti tahu kok dia itu biasanya kayak agak watery base gitu ya, kayak yang encer-encer gitu. Tapi ini tuh kayak dia kayak agak fake dan dia agak kayak liquid lipstick sih ya dibanding lip tint. Jadi aku kayak Nah oke, jadi untuk tattoo tintnya itu seperti ini. Jadi kita akan masuk ke produk terakhirnya. Dan untuk produk terakhir yang akan kita coba bersama-sama di channel ini adalah yang blur powder. Nah jadi aku penasaran nih, dia tuh sebenarnya produk apa sih, kayak apa dia, kayak setting powder atau gimana. Jadi packaging itu seperti ini. Dia ada sealnya ya, jadi belum aku buka. Dia nggak ada puffnya ya, jadi kayak gimana cara aku aplikasiin? Mungkin pakai brush kali ya. Jadi kita akan aplikasiin aja bersama-sama. Oke guys, aku nggak tahu aku trepan apa gimana, tapi aku ngerasa kayak kulit aku tuh kayak ada filternya gitu loh setelah pakai bedak ini. Dan wow, aku bisa bilang kayak aku amazed. Aku nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera, tapi I don't know. Jadi kayak ada extra whoosh gitu loh di atas kulit yang aku aplikasiin. Kalau boleh jujur aku agak uncomfortable sama shade lipsticknya. Mungkin pengen aku ngapain tapi. Nah oke guys, jadi ini produk terakhir untuk Etude House collaboration dengan Tom and Jerry. Jadi aku akan nyelesain makeup aku, ngaplikasiin yang belum ada di muka aku ini ya. Dan setelah aku selesai ngaplikasiin makeup aku baru akan ngasih tanggapan dan review aku untuk masing-masing produk yang udah kita cobain bersama-sama. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi aku udah nyelesain makeup aku. Jadi aku udah ngaplikasiin mascara, eyeliner, kemudian aku bikin sedikit beauty mark di sini untuk nutupin jerawatku. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja ke reviewnya satu persatu sesuai urutan aku ngaplikasiinnya tadi kita bersama-sama. Nah, kita akan langsung masuk aja ke produk pertama, yaitu face blur. Nah, jadi untuk produk ini kalau boleh jujur sebenarnya kalau dari sisi nutupin pori-pori ya, kalau misalnya aku cek lagi di sini kayak dia cukup nutup ya, tapi apa misalnya dia kayak ngasih efek yang kayak flawless kayak misalnya pori-porinya nggak kelihatan, itu dia juga enggak. Tapi aku rasa kalau misalnya untuk kayak keseharian, kalau misalnya kalian emang insecure sama pori-pori kalian, aku rasa ini produk yang go to. Tapi kalau misalnya kayak untuk lebih kayak yang formal atau misalnya kayak event penting atau gimana, kalau misalnya produk ini untuk kayak misalnya kayak pore filling primer, itu aku rasa dia masih kurang strong. Tapi aside dari itu, kalau misalnya kalian tipe yang kayak aku, alasan utama untuk beli produk ini adalah packagingnya, yaitu Jerry. Jadi kayak aku rasa bisa bilang kayak dia worth it, karena selain kalian bisa pakai ini untuk sehari-hari, kayak botolnya lucu banget, jadi kayak kalian bisa pajang di vanity kalian kayak. Dan untuk skor yang bisa aku kasih untuk produk ini mungkin 2,7. Nah kemudian kita akan masuk ke eyeshadow-nya. Nah jadi untuk yang aku review kali ini, untuk eyeshadow-nya adalah untuk yang khusus shade ini aja atau yang tipe formulasi shadow ini aja. Kalau aku pribadi, aku ngerasa warna itu sebenarnya aku suka banget ya. Aku suka formulasinya, warnanya soft, kayak ngasih kesan kayak natural eye gitu. Cuman kalau misalnya kita lagi ngomongin ini untuk ke semua warna kulit atau semua tipe atau gimana itu, kayak aku ngerasa dia pigmentasinya kurang oke. Kalau untuk yang shade kulit kayak aku ya, aku rasa masih workable. Cuman
Cuman aku ngerasa kalau misalnya kayak kulit udah deeper, dia cenderung mungkin lebih agak susah untuk nyalanya gitu sih. Tapi who knows, aku rasa setiap orang punya cara untuk nge-work segala produk makeup terutama. Dan untuk skor yang bisa aku kasih untuk produk ini, aku bisa kasih dia itu 3,2. Nah kemudian untuk produk selanjutnya yaitu Color My Brows. Jadi yang aku review itu yang Tom Brown kalau nggak salah, yang packagingnya itu seperti ini. Kalau misalnya dari sisi packagingnya aku bisa bilang kalau dia ini mungkin agak kurang menarik ya, karena cuma begini aja. Jadi dari sisi packagingnya aku bisa bilang tidak memuaskan. Tapi kalau misalnya sebagai brow tint aja, aku rasa dia cukup oke. Kayak ya dia bisa ngewarnain, cuman sayangnya dia nggak ngasih hold ya. Tapi aku rasa emang rata-rata produk brownya Etude itu lebih ke ngewarnain ya dibanding yang hold. Jadi kalau misalnya kalian mau hold, aku rasa masih butuh brow gel yang lain. Cuman aside dari itu, kalau untuk skor yang bisa aku kasih untuk Color My Brows yang Tom Brown ini, aku bisa kasih mungkin 2,8 sampai 3,0. Menurut aku ya cukup lah, dari harganya juga so-so, tapi ya nggak sama mengecewakan itu. Nah kita akan masuk ke produk selanjutnya yaitu blush. Nah jadi untuk yang blush ini, aku bisa bilang kalau dari sisi packagingnya dia tuh sudah skornya up there ya, dia udah 5 star. Aku suka banget sama packaging, lucu banget. Cuman kalau to be fair, karena kita juga nge-review untuk pigmentasinya, formulasinya, dan overallnya, kalau misalnya dari sisi pigmentasinya seperti yang tadi ketika kita aplikasiin bersama-sama, dia untuk aplikasi pertama itu warnanya kurang nyala ya. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya untuk deeper skin tone untuk yang warna ini gimana, tapi kayak aku aja kayak harus ngaplikasiin itu berkali-kali sampai ke level pigmentasi yang seperti ini. Kalau misalnya kalian orangnya sabar atau nggak masalah sama nge-build blush, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian tipe yang kayak aku sukanya pigmented, aku sukanya nggak perlu repot, ya mungkin ini bukan pilihan yang tepat. Dan dengan dasar pertimbangan tersebut, untuk skor yang bisa aku kasih untuk produk ini, aku bisa kasih 2,7 sampai 3,2. Nah kemudian kita juga akan masuk ke produk dengan packaging imut selanjutnya, yaitu yang color, coba aku lupa namanya ya, Tattoo Tint. Nah jadi untuk produknya itu seperti ini packagingnya. Untuk aplikasinya juga kalian tadi kan udah cek bersama-sama ketika aku ngaplikasiin tadi. Kalau aku boleh jujur, entah kenapa aku ngerasa ini tuh agak messy ya. Jadi aku tadi sempat ngaplikasiin ini tuh kayak gradation, terus kayak warnanya aku masih kurang suka. Akhirnya kayak agak aku buff sedikit, terus kemudian gimana, dan aku dapet kayak lipstick teeth gitu loh. Jadi dia kayak lipsticknya itu kena ke gigi, terus kayak messy, terus dia juga nggak set ya, terus kemudian dia juga transfer. Aku ngerasa dari formulasinya ini aja dia agak kurang masuk ke standar dan selera aku. Cuman kalau kita ngomongin packaging ya, aku rasa dia udah across the board ya, aku suka banget sama packagingnya. Cuman karena kita mau fair untuk keseluruhannya, skor yang bisa aku kasih untuk produk ini mungkin 2,5 sampai 2,8. Oke, kita akan masuk ke produk terakhir yang kalau boleh jujur yang aku sebenarnya paling surprise, yaitu yang blur powder. Nah jadi blur powdernya ini dia adalah set dengan yang face blurnya tadi ini. Jadi kalian nggak bisa beli ini terpisah, dia bersamaan belinya. Kalau aku boleh jujur, kayak aku kaget banget tadi ketika aku ngaplikasiin ini, muka aku tuh kayak ada filternya gitu loh, kayak ada efek kayak smudge gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada imperfection, mungkin somehow bisa ketutup atau gimana ya. Kalau misalnya kalian ngedeket ya tetap kelihatan of course. Tapi kalau misalnya kayak untuk photography, atau misalnya kayak dari jauh, atau misalnya kayak everyday wear, kayak dimana orang nggak ngeliatin kita deket gitu, aku rasa dia kayak ngasih efek filter gitu loh untuk kulit kita. Jadi kayak jujur aja aku amazed dan aku excited untuk pakai ini untuk kedepannya ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan untuk skor yang bisa aku kasih, aku rasa obvious ya, karena ini produk yang aku paling suka dari semua line ini. Aku bisa kasih dia start dari 3,2 sampai 3,5. Nice, apalagi packagingnya, oh my god. Oke guys, jadi itu review aku untuk Etude House collaboration with Tom and Jerry. Jadi aku udah nyobain semua makeupnya, at least yang aku bisa temuin di online shop. Setahu aku sendiri juga masih ada lip balmnya, tapi karena menurut aku lip balmnya nggak review worthy, maksudnya kayak yang nggak akan kelihatan lah ya kalau di review, jadi makanya nggak aku review. Cuman untuk overall makeupnya itu kurang lebih finishnya itu seperti ini. Kalau misalnya aku pribadi, kayak aku sebenarnya suka ya, kayak obviously aku beli ini karena packagingnya, let's be honest here gitu. Cuman kalau misalnya dia formulanya bagus juga, kayak all the more reason gitu. Dan kalau misalnya untuk overall score yang bisa aku kasih, mungkin dari secara keseluruhan ya, kalau misalnya untuk rata-rata skor yang bisa aku kasih itu sekitar 2,8 sampai 3,0. Jadi akan aku serahin nanti aja ketika aku ngedit video ini seperti biasa. Jadi menurut aku kalau dari sisi
make up ya, dia sebagai make up dia masih potensial. Aku rasa dia juga emang beda market juga sih ya, karena ini kan brand Korea, jadi obviously kayak warnanya, tone-nya, terus pigmentasinya itu ngikutin selera Korea. Jadi mungkin kalau misalnya untuk di Indonesia ya, apalagi kalau misalnya Indonesianya yang kubu make up barat atau nggak yang bold, aku rasa kalian pasti masih ngerasa kurang puas atau gimana sama finish yang dihasilkan sama produk ini. Cuman kalau misalnya kalian orangnya terbuka kayak aku, nggak masalah yang apa sih mau aliran Amerika atau aliran Korea, pigmentasinya doesn't matter. Aku sih senang-senang aja, aku nggak enjoy aja untuk semua produk ini, dan aku bisa ngeliat produk ini kayak untuk aku pakai untuk keseharian daily wear itu aku bisa banget ngeliat kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk targetnya itu aku bisa ngeliat kalau dia tuh lebih ke daily dibanding untuk formal time gitu. Tapi kalau misalnya untuk formal aku bisa bilang kalau yang Blur Powder ini dia menjanjikan ya, kayak aku suka banget sama produk ini. Tapi di luar dari itu aku rasa dia bukan yang apa ya, yang kayak tahan banting gitu lah ya, bisa bilang kayak gitu. Oke guys, jadi review aku untuk Etude House collaboration with Tom and Jerry ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Dan kalau misalnya kalian lebih prefer nge-reach me out privately, bisa langsung aja ke Instagramku di @aisavideo93. Feel free sama seperti sebelumnya, kalau misalnya kalian ada request, kritik, saran, atau apapun, langsung aja nge-DM aku atau komen di bawah. Aku akan mengupayakan untuk ngebalas, mengupayakan any review, ngerespon secepat mungkin dan semampu aku. Untuk video ini pure adalah kayak karena aku pengen gitu, jadi no request at all. Kayak aku senang banget untuk bikin video ini karena obviously aku suka banget sama Tom and Jerry. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye.